Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat datang, selamat beribadah di Gereja Baptis Indonesia Pemulihan. Saya percaya hari ini adalah hari yang terbaik karena kita diberikan kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin saudara, tidak terasa ini sudah di penghujung akhir tahun 2024, kita memasuki awal di bulan Desember. Mari kita akan sama-sama mau bersuka cita, mengingat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita sepanjang tahun 2024. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara kita akan siapkan hati kita untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa di hadapan Bapa kita. Bapak, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala hal yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Terima kasih buat hari demi hari Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami bersyukur buat kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Bapak, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mau membawa ucapan syukur kami. Kami mau mengingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Bertatalah Tuhan atas pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.
kita, yang mau menerima saya dan saudara apa adanya, bahkan rela untuk datang ke dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Mari sama-sama kita mau menaikkan syukur kita atas anugerah yang Tuhan berikan. Sepanjang tahun Tuhan memelihara, Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Mari angkat suara, kita mau sembah. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, biar hatiku memuji-Mu, hatiku menyembah-Mu, hatiku bersuka saat ku menyembah-Mu. Ku mau mengingat kebaikan-Mu Tuhan, menceritakan karya-Mu Tuhan dalam hidupku. Ku sembahnya Sambutlah Yesus, mari tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia. Ku mau angkat tangan
Puji Tuhan, hari ini kita memasuki bulan Desember, yaitu kita akan menanti-nantikan Natal. Sebab itu mari kita sama-sama saat ini mau bersuka cita. Amin saudara, kita mau menari buat Tuhan yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Mari sama-sama kita mau bertepuk tangan saudara. Mari semuanya datang bersyukur kepada Tuhan, menaikkan pujian bagi namanya. Sama-sama katakan. Hai mari berhimpun dan bersukaria, marilah bersama ke Betlehem.
Beri tepuk tangan di atas kepala saudara, katakan. Oh, Ria, ira sasistea. Ria, ira sasistea. Gloria, katakan. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita akan datang kepada Tuhan, mempersiapkan persembahan kita, taburan kita untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Mari kita angkat tinggi persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melayakkan kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur banyak sekali berkat pertolongan mukjizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami datang membawa persembahan persepuluhan komitmen taburan khusus kami yang kami mau bawa ke dalam gereja Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan kami ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau lebih lagi menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Dalam setiap waktu kehidupan kita mampu melewati masa demi masa, itu bukan karena kekuatan kita, melainkan roh Tuhan, melainkan kekuatan yang daripada Tuhan yang memampukan kita untuk berjalan tetap pada kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Namun
telah menyertai kami dalam hidup kami. Kau yang telah memberikan kesempatan kami untuk hidup, dan Kau yang akan terus membimbing kami. Terima kasih Bapa. Ya, sungguh-sungguh kami boleh menyembah Tuhan dengan lebih baik lagi. Kami belajar tentang Tuhan. Kami mau belajar tentang keistimewaan Yesus Kristus dalam hidup kami. Biarlah ini mempersiapkan kami dalam kami menyambut Natal, supaya kami mengerti siapa yang kami sembah dalam Natal itu. Bimbing kami Bapa untuk firman-Mu ini, dengan Roh Kudus-Mu kami dapat mengerti. Biarlah Engkau membuka hati kami, menyertai kami, memampukan kami dapat menerima firman-Mu dengan sukacita pada pagi hari ini. Kami serahkan anak kami yang juga sebentar mereka akan beribadah di tempat yang tersendiri. Tuhan memberkati, juga untuk guru yang membimbingnya Tuhan berkati, sehingga mereka boleh bertumbuh semakin besar, semakin mengenal Tuhan, dan semakin mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Saya harapkan kita semua dalam keadaan baik, kita dalam keadaan sehat, dan dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku, pada bulan ini kita akan belajar tentang Yesus Kristus. Karena kalau bicara mengenai Natal, pasti fokusnya adalah kepada Yesus Kristus, bukan pada yang lain. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini mengalami keutamaan Kristus atau keistimewaan Kristus. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Mari kita akan baca bersama 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Saya akan menolong bagi Bapak Ibu semuanya. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita bicara tentang Natal, itu merupakan wujud nyata kasih Allah kepada manusia. Jadi Natal itu intinya adalah wujud Allah kepada manusia. Allah sangat mengasihi manusia, dan kasih Allah tidak hanya diucapkan dari surga. Tuhan tidak berkata dari surga, aku mengasihi kamu. Nah, seperti yang sering kita sampaikan kepada orang-orang, banyak orang mengasihi Allah, banyak orang mengaku mengasihi Allah, banyak orang mengaku saling mengasihi sesama, tapi seringkali itu hanya ucapan saja. Jadi
Tetapi kasih Allah kepada manusia bukan hanya ucapan saja, tapi dibuktikan bahwa Allah meninggalkan surga. Allah datang ke dalam dunia dan bahkan rela mati di kayu salib karena kasihnya kepada kita. Saudaraku, kita tentu masih ingat tentang satu peristiwa yang sangat bersejarah pada waktu seorang astronot dari Amerika Serikat pada tahun 1971 yang bernama James Irwin bersama dengan Apollo yang ke-15-nya berhasil mencapai bulan, menginjak kakinya di bulan. Bisa berjalan-jalan di bulan. Dan pada waktu James Irwin ini kembali ke Amerika, mendarat kembali di Amerika, banyak wartawan yang menunggu dan mewawancarai. Salah satu pertanyaan wartawan ini disampaikan, James, tentunya tidak ada yang lebih keren peristiwa ketika kamu bisa berjalan di bulan. Lalu James berkata, oh tidak, itu tidak seberapa. Ada yang lebih keren, ada yang lebih luar biasa. Pada saat Allah datang ke dunia, pada saat Allah datang ke bumi, pada saat Allah berjalan-jalan di bumi, pada saat Allah datang kepada manusia, memberkati manusia, menyembuhkan yang sakit, menolong yang bermasalah, itu jauh lebih keren daripada apa yang saya alami pada saat ini. Nah, saudaraku, kita bayangkan luar biasa Allah itu dari surga datang ke dunia. Nah, pasti tidak akan bisa membantah karena Allah itu Maha Kuasa. Dia mau datang dengan wujud apapun itu pasti bisa. Tuhan pernah datang dalam wujud malaikat. Tuhan pernah datang dalam wujud Logos-Nya, firman-Nya. Dan Allah datang dalam wujud manusia yaitu Yesus Kristus. Itu pun pasti sesuatu yang bukan hal yang aneh. Nah, saudaraku, jadi kalau kita melihat bahwa peristiwa Yesus datang ke dunia, inilah yang sungguh-sungguh menjadi peristiwa yang terbesar yang kita peringati sebagai Natal. Nah, saudaraku, ada suatu perkataan yang disampaikan oleh Gus Dur, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Presiden RI yang keempat, berkata demikian, mestinya yang merayakan Natal itu bukan hanya umat Kristen, melainkan umat Islam, juga umat beragama yang lain. Kenapa? Karena Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah juru selamat seluruh umat manusia, bukan juru selamat hanya bagi orang Kristen. Saudaraku, kalau kita mempercayai ini, kita sangat bangga menjadi pengikut Kristus. Kenapa? Karena hanya Kristuslah satu-satunya yang menjadi juru selamat, bukti kasih Allah kepada manusia. Sehingga seyogyanya kita merayakan Natal dengan sukacita, dengan penuh semangat, sebagai ucapan syukur bahwa kita sudah diselamatkan oleh Yesus. Jadi Bapak Ibu yang sekasih Tuhan, perkataan Gus Dur ini sangat luar biasa. Ini sangat berbeda dengan perkataan beberapa tahun yang lalu. Ada sekelompok pemimpin agama yang melarang mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen. Nah, kita melihat bagaimana Gus Dur berkata sesungguhnya yang merayakan Natal ini bukan orang Kristen saja. Sesungguhnya umat beragama yang lain juga merayakan karena Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah juru selamat. Bukan untuk orang Kristen saja.
melainkan untuk semua manusia. Jadi saudaraku, juru selamat itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Nah, oleh sebab itu, inilah satu hal yang kita pelajari pada pagi hari ini, sesuatu yang sangat luar biasa yang kita akan renungkan. Lah kita akan memahami tentang keutamaan Kristus atau keistimewaan Kristus apa? Apa istimewanya Kristus? Kalau kita beli nasi goreng istimewa, pasti ada plus-plusnya. Kalau kita beli martabak yang istimewa, pasti ada plusnya. Jadi apa kelebihan Kristus yang disebut istimewa apa? Kita akan belajar pada pagi hari ini. Saudaraku, Yesus adalah pribadi yang unik, pribadi yang luar biasa, pribadi yang tidak ada duanya. Yesus adalah Allah yang kekal. Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau kita berkata Yesus ada sekitar 2024 yang lalu, itu salah besar. Kenapa? Karena Yesus ada di dalam dunia ini jauh sebelum penciptaan. Kalau kita membaca dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-20 tadi, kita akan melihat dalam firman Tuhan ini, Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus ada itu sebelum dunia dijadikan. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu menjadi manusia dan firman itu bersama-sama dengan manusia. Jadi pada saat penciptaan itu adalah dengan firman, dengan logos. Dan ini adalah masa sebelum Yesus lahir. Itu adalah logos. Sebelum Yesus berubah manusia menjadi manusia adalah berupa logos, menciptakan. Jadi Yesus ada sebelum dunia diciptakan. Yesus ada sebelum dia lahir di Bethlehem. Jadi kalau kita bicara tentang, misalkan saya bandingkan, kalau Bapak Ibu yang umurnya 40, berarti 50 tahun yang lalu belum ada. Kalau saya umurnya 64, berarti saya 70 tahun yang lalu saya belum ada. Tetapi tidak demikian dengan Yesus. Yesus ada sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau kita berkata Yesus itu ada sekitar tahun 2024 itu sangat salah. Memang Yesus lahir di Bethlehem menjadi manusia itu sekitar 2024 tahun yang lalu. Yesus Allah datang kepada manusia, menjadi manusia, dan yang kita sering sebut dengan Yesus. Tetapi sesungguhnya Yesus itu ada jauh sebelum itu. Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-58, kita bisa melihat di sini dalam firman Tuhan ini bahwa Yesus ada sebelum Abraham ada. Jadi sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Saudaraku yang kasih Tuhan, kapan Abraham ada di dunia? Kapan Abraham lahir? Abraham lahir sekitar 2000 tahun
sebelum Yesus datang ke dunia. Jadi Abraham itu ada sebelum Yesus, sebelum 2000 tahun Yesus datang, Abraham itu lahir. Tapi di sini Tuhan berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Itu sebabnya saudaraku, Yesus ada sebelum dunia diciptakan. Dan dalam penampakan itu yang sering disebut dengan istilah teofani atau kristofani. Jadi penampakan Yesus. Yesus pernah datang berupa malaikat. Yesus bisa datang dalam wujud apapun. Dalam firman-Nya, dalam logos-Nya, dalam malaikat. Dan juga Yesus datang berupa manusia yang kita rayakan dengan istilah Natal. Kenapa saudaraku? Karena Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Yesus tidak berawal dan tidak berakhir. Kalau kita membuka dalam kitab Wahyu, dalam kitab Wahyu ini dikatakan dengan cukup jelas, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Yesus tidak dibatasi oleh waktu. Yesus itu Allah yang kekal. Saudaraku, itu yang menjadi keistimewaan Yesus yang pertama, karena Dia adalah Allah yang kekal. Tidak ada yang seperti Yesus. Semua pernah lahir, dan sebelum lahir tidak pernah ada. Semuanya pernah lahir dan akhirnya mati, tapi Yesus tidak. Yesus ada sebelum Dia lahir. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Yesus secara manusia pernah mati, tapi akhirnya Dia bangkit kembali dan tidak akan mati lagi. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang kekal. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, yang kedua yang kita pelajari tentang keistimewaan Yesus adalah Yesus dipilih menjadi juru selamat dunia. Kalau kita membuka dalam firman Tuhan ini, dalam 1 Petrus pasal yang ke-21 dikatakan, Ia akan melahirkan laki-laki. Di dalam ayat yang ke-20 tadi dikatakan sebelumnya bahwa Dia dipilih. Yesus dipilih. Telah dipilih. Nah, dipilih apa? Dipilih untuk menjadi apa? Nah, dijelaskan dalam Matius pasal 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena Dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Jadi Yesus dipilih, ditetapkan untuk menjadi penyelamat dunia, untuk bisa menyelamatkan dunia, untuk bisa membawa manusia kepada Bapa ini surga. Itu sebabnya arti nama Yesus itu adalah Tuhan penyelamat. Dan sering disebut dengan istilah Yosua atau Yesua. Artinya Allah penyelamat. Yesus adalah penyelamat. Yesus bukan salah satu penyelamat, tapi Dia adalah satu-satunya penyelamat. Kita telah belajar bulan November kemarin tentang keselamatan. Saya mengharapkan Bapak Ibu tidak ragu tentang keselamatan, bahwa Yesus adalah satu-satunya, bukan salah satu. Kalau Yesus salah satu juru selamat, berarti Yesus nggak perlu mati, nggak perlu disalibkan untuk menebus dosa manusia. Karena tidak ada lain. Karena Yesus hanya satu-satunya juru selamat. Itulah hanya cara kematian Yesus, hanya cara disalibkan, itulah satu-satunya untuk dapat menebus dosa manusia. Kalau kita membaca dalam Matius, dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, kita jelas sekali mengerti firman ini yang telah kita seringkali baca ini dengan berulang-ulang.
Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kita bisa baris bawahi, tidak ada seorang pun. Dalam Kisah Rasul juga ada, tidak ada seorang pun di bawah kolong langit yang bisa menyelamatkan, kecuali hanya Yesus Kristus yang telah ditetapkan untuk menjadi penyelamat bagi dunia. Saudaraku, kalau kita memikir dengan logika, kita nggak akan bisa ketemu. Ada banyak memberikan konsep tentang keselamatan. Dan konsep itu lebih masuk akal. Katanya, ya, kalau dosa kita banyak, itu akan dibandingkan dengan perbuatan baik kita. Kalau perbuatan baik kita, amal kita lebih banyak, itu akan bisa mengampuni dosa kita. Pertanyaannya, seperti apa? Sebesar apa perbuatan baik manusia? Dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa kebaikan manusia itu hanya seperti kain clara, hanya seperti kain gombal. Di hadapan manusia itu tidak ada artinya. Tidak akan mungkin bisa menolong perbuatan-perbuatan kita perbuat, tidak akan bisa menolong. Itu sebabnya Yesus datang. Dia rela mati. Dan dengan kematian itulah satu-satunya cara supaya kita yang percaya kepada Yesus, kita bisa diampuni dosa kita. Dan kita akan bisa diselamatkan di hadapan Bapa yang di surga. Saya menghendaki Bapak Ibu semuanya, saya mengharapkan Bapak Ibu semuanya, apapun yang terjadi, tantangan apapun yang terjadi, kesulitan apapun yang Bapak Ibu hadapi, masalah apapun yang Bapak Ibu hadapi, jangan pernah tinggalkan Yesus. Kalau kita tinggalkan Yesus, kita akan menderita selamanya di neraka yang kekal. Mungkin kita di dunia menderita, mungkin di dunia banyak masalah, ada banyak kesulitan, tetapi itu hanya sebentar. Sebentar. Dibanding kekekalan pada saat kita setelah mati, kita akan memasuki masa kekekalan. Dan kalau kita meninggalkan Yesus, maka kita akan mendapatkan hukuman kekal di neraka. 2 minggu yang lalu kita pelajari bagaimana, seperti apa kondisi neraka. Itu benar-benar ada. Itu bukan gambaran saja, tapi itu nyata. Kita telah belajar bagaimana dalam firman Tuhan diceritakan ada Abraham, ada Lazarus, dan ada orang kaya. Bagaimana pada saat Lazarus selama hidupnya menderita, tapi percaya Yesus, percaya Tuhan, dia mengalami penderitaan. Tapi pada saat mati, dia bersama dengan Bapak Abraham. Bagaimana dengan orang kaya yang hidupnya berfoya-foya, namun dia tidak melakukan, tidak mendengarkan firman Tuhan. Dan pada saat mati, orang kaya ini menderita dan masuk neraka. Itu gambaran dalam firman Tuhan. Itu berlaku hingga sampai saat ini pada saat kita hidup dalam dunia ini. Akan menentukan kehidupan kekal apa yang akan kita dapatkan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan melakukan ini bahwa ia telah dipilih oleh Allah. Ia dijadikan juru selamat satu-satunya. Dan keselamatan itu hanya karena anugerah. Kalau kita membaca dalam Kisah Rasul, dalam Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita lihat bahwa keselamatan adalah pemberian Allah. Keselamatan tidak mungkin didapatkan dengan amal kita, dengan perbuatan baik kita. Keselamatan adalah anugerah, pemberian Allah yang tidak layak kita terima, tapi itu anugerah yang diberikan Tuhan. Sehingga kita diselamatkan oleh karena anugerah.
Kalau kita percaya Yesus pada hari ini, kalau Bapak Ibu percaya Yesus hari ini, Bapak Ibu akan percaya Yesus dan itu akan sungguh-sungguh akan mendapatkan keselamatan yang dijanjikan Tuhan. Nah, saya pun kasih Tuhan. Jadi keselamatan bukan karena perbuatan baik kita. Dalam perjanjian lama memang ada syarat kalau orang datang mau minta pengampunan dosa. Dalam konteks perjanjian lama mereka harus datang membawa anak domba atau lembu. Lalu diserahkan kepada imam dan di situ disembelih dan pada waktu itu meyakini bahwa dosa kita telah diampuni. Tetapi dalam perjanjian baru itu tidak perlu lagi. Kita nggak perlu lagi mengadakan idul kurban. Tidak perlu lagi membawa kurban sembelihan. Kenapa? Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, pada waktu dikatakan dalam Yesus saat dibaptis, dikatakan lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Si domba itu hanya gambaran. Itu hanya simbol yang sekarang telah digenapi dengan Yesus Kristus. Pengorbanannya di kayu salib itu menggantikan, menebus dosa kita. Kita perlu bersyukur sehingga kita datang kepada Yesus dan kita mendapatkan keselamatan. Kalau saudaraku yang kasih Tuhan, kita yang paling penting bagaimana respon saudara. Mungkin saudara pernah dan sering mendengar tentang firman Tuhan ini. Sudah sering mendengar tentang Yesus. Sudah sering mendengar tentang Yesus juru selamat. Sudah sering mendengar tentang Yesus satu-satunya juru selamat yang akan membawa kita kepada surga. Mungkin kita sudah sering kali mendengar itu. Tapi masalahnya, saya menantang Bapak Ibu Saudara. Apa respon saudara? Apa respon kita? Kalau kita membuka dalam firman Tuhan, kita akan belajar respon apa yang kita harus lakukan. Saudaraku, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-21 ini dikatakan, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Respon kita menginggapi keistimewaan Yesus, mensikapi bahwa Yesus juru selamat satu-satunya. Respon kita harus percaya, bukan setengah-setengah. Harus bulat, harus yakin. Dikatakan firman Tuhan yang kita baca baru tadi dikatakan, oleh dialah kamu percaya. Percaya kepada Allah, percaya kepada apa yang dikatakan Yesus. Percaya dalam hatimu, percaya dengan mulutmu. Itu satu-satu paket. Kita nggak bisa hanya berkata dengan mulut saja, tapi hati kita sesungguhnya menolak Yesus. Harus lengkap. Kita percaya, kita mengaku dengan mulut kita, mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Kita mengaku dengan mulut, tetapi dengan hati kita percaya. Hati kita hanya diketahui oleh Tuhan dan diri kita sendiri. Ada banyak orang sering mengaku, aku percaya Yesus. Aku mengakui Yesus. Aku mengasihi Yesus. Tetapi seringkali orang itu berbohong dan tidak yang tahu. Tetapi tidak akan bisa membohongi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada kita, bukan hanya dengan mulutmu, dengan ucapan kita percaya, tapi dengan hatimu. Jadi dengan ucapan mulut dan juga dengan hati kita. Karena hati kita tidak bisa dibohongi. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada gambar ini dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9 yang saya baca tadi. Perhatikan yang saya kasih warna kuning. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman
itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya memberikan gambaran seperti ini. Tangan anugerah Allah diulurkan kepada kita dari surga. Allah mengulurkan tangannya dari atas. Dan itulah yang disebut dengan tangan anugerah. Kasih karunia Allah, pemberian cuma-cuma dari Allah. Tetapi kita harus merespon dengan iman. Tangan kita ulurkan dengan iman. Dan kita memegang tangan Allah, tangan anugerah tadi. Dan pada waktu anugerah yang diulurkan Allah dan kita tangkap dengan iman kita, maka itu terjadi keselamatan. Tidak ada perbuatan baik. Allah mengulurkan tangan anugerahnya dan kita, respon kita harus menangkap tangan anugerah Allah itu dengan iman kita, maka terjadilah keselamatan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, jadi saya mau sampaikan kepada saudara pada saat ini, kita harus mempercayai dengan anugerah Tuhan. Dan yang kedua, apa yang kita lakukan? Sehingga kita harus melakukannya. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Saudara, kita melihat di sini yang kedua adalah mentaati. Dalam ayat yang ke-22 1 Petrus pasal 1 tadi dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh taat kepada kebenaran. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya mau sampaikan ini hal yang sangat maha penting sekali. Keselamatan itu bukan karena perbuatan baik. Kita diselamatkan bukan karena amal kita banyak. Kita diselamatkan bukan karena kita melakukan perbuatan benar. Tidak. Kita diselamatkan itu hanya anugerah saja. Pemberian Tuhan. Bukan dengan cara lain. Hanya pemberian Tuhan yang kita respon dengan iman. Kita percaya kepada Yesus. Kita akan diselamatkan. Tetapi dalam Efesus pasal yang ke-2 tadi ayat ke-8 sampai 10 dikatakan, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Jadi sangat berbeda. Jadi kalau kita mentaati kebenaran, mentaati firman Tuhan, melakukan kebaikan, berbuat amal, itu bukan untuk mendapatkan keselamatan. Bukan syarat kita diselamatkan, bukan. Keselamatan itu hanya satu cara, percaya kepada Yesus. Jadi bukan karena melakukan kebenaran, bukan melakukan kebaikan, tetapi orang yang sudah diselamatkan pasti dibuktikan dengan perbuatan yang baik. Jadi orang yang sudah diselamatkan pasti akan melakukan kebenaran. Sehingga bagi kita aneh jikalau ada orang yang mengaku sudah diselamatkan, sudah percaya Yesus, bahkan berkata saya sudah puluhan tahun percaya Yesus, tapi faktanya hidupnya tidak benar. Tapi faktanya untuk ke gereja saja ogah-ogahan. Faktanya untuk berdoa saja malas. Itu menjadi pertanyaan besar. Kenapa? Karena hati kita nggak bisa dibohongi. Dan hati kita hanya Allah yang tahu. Tuhan nggak percaya dengan perkataan mulut kita. Karena kita sering berbohong dengan mulut kita. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita merenungkan. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya Yesus, kalau saudara sungguh-sungguh menerima anugerah keselamatan itu, pasti hidup saudara akan melakukan kebenaran.
pasti saudara akan fokus kepada Tuhan. Pasti saudara akan setia dalam ibadah. Pasti saudara akan setia dalam berdoa. Itu tidak mungkin tidak. Karena apa? Karena melakukan kebenaran itu adalah buah, adalah bukti bahwa seseorang itu sungguh-sungguh sudah diselamatkan. Jadi mari kita akan buktikan. Kita nggak perlu sering ngomong saya percaya Yesus, tapi hati kita enggak. Hanya satu buktinya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, kita pasti akan beribadah dengan benar. Pasti kita akan berdoa. Pasti kita akan memuji Tuhan. Pasti kita melakukan kebenaran. Pasti kita ingin berdamai dengan orang lain. Pasti kita nggak akan membenci orang lain dan sebagainya. Kenapa? Karena bukti satu-satunya orang diselamatkan itu adalah mentaati kebenaran. Itu bukti yang dilihat. Kecuali nanti di surga kita bisa tahu apakah kita sungguh-sungguh percaya Yesus. Kalau semua percaya Yesus pasti akan bersama di surga. Tapi sekarang tidak bisa dibuktikan. Bukti satu-satunya orang diselamatkan adalah menaati kebenaran, melakukan kebenaran, mengasihi orang lain, berbuat baik, berbuat amal, dan sebagainya. Itu bukti bahwa seseorang itu sungguh-sungguh sudah diselamatkan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya ingin menyimpulkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Apakah saudara sungguh mengalami keistimewaan Kristus? Keistimewaan Kristus itu disimpulkan sebagai dimensi vertikal antara manusia dengan Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita percaya Yesus, kita menyembah Tuhan. Kita menaati firman Tuhan. Dan besok minggu kita akan belajar yang kedua, dimensi horizontal. Bagaimana orang yang sungguh-sungguh bukti percaya Yesus, itu pasti memiliki kasih persaudaraan dengan sesama. Biar kita lengkap, biar iman kita bukan sekedar kita ucapkan dengan perkataan, tapi harus kita buktikan. Apakah sungguh-sungguh kita itu orang yang percaya, orang yang diselamatkan, orang yang tebus. Hanya dapat dibuktikan jika perbuatan kita memuliakan Tuhan. Jika perbuatan kita menaati kebenaran. Itu sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh sudah percaya Yesus. Amin. Terima kasih ya Bapa di surga untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami menerima, mengalami keistimewaan Yesus. Istimewa karena Yesus adalah kekal. Keberadaannya tidak dibatasi oleh waktu. Karena Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang telah dipilih dan ditetapkan bagi keselamatan dunia, dosa-dosa dunia. Terima kasih Bapa, biar kami merespon dengan baik. Biarlah kami sungguh percaya kepada Yesus. Bukan hanya dengan perkataan kami, bukan dengan mulut kami, tetapi seperti yang Tuhan harapkan. Jikalau kami mengaku dengan mulut kami dan percaya dengan hati kami, Tuhan melihat hati kami. Mungkin kami sering berkata, aku percaya Yesus. Tapi Engkau melihat Tuhan. Apakah sungguh-sungguh kami, hati kami, benar-benar percaya Yesus? Sebab kalau hati kami sungguh-sungguh percaya Yesus, kami akan menaati kebenaran. Itu bukti yang Tuhan ajarkan pada pagi hari ini. Biar kami sungguh-sungguh pada saat ini dalam momen Natal ini, kami akan belajar terus. Belajar mengerjakan keselamatan kami.
mengerjakan ketaatan kami kepada kebenaran yang Tuhan ajarkan bagi kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Makasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Kita akan pujian. Tiada yang lain. Ku sembah Engkau. Mari kita akan sembah Tuhan. Ku sanjung tinggi namamu. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau satu di hatiku. Mari berkata dengan jujur depan Tuhan, apakah sungguh-sungguh Yesus ada di hati kita? Bukan hanya di perkataan kita. Ya Tuhan melihat kalau Yesus sungguh-sungguh ada di hati kami, di hati kita, dan itu dibuktikan dengan kebenaran. Karena Yesus adalah kebenaran. Kita akan pujian. Pastikan bahwa saudara sungguh-sungguh sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Dengan cara mengaku dengan mulut saudara, berkata, Tuhan, saya percaya Yesus Kristus, Juru Selamat saya, Tuhan saya. Tapi juga hati saudara, yang ini yang dilihat Tuhan. Apakah hati saudara ada Yesus Kristus, yang Dia adalah kebenaran? Kalau
dalam hati kita ada Yesus, yang ada kebenaran, kita pasti akan berusaha menaati kebenaran. Dan itu bukti kalau kita sungguh-sungguh menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang bisa melihat hati kami. Tuhan, jamah hati kami, biar hati kami mempunyai komitmen mentaati kebenaran. Sungguh-sungguh ada Yesus yang hidup dalam hati kami, sebagai bukti bahwa kami diselamatkan ketika kami menaati kebenaran. Kami melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, pekerjaan yang baik. Biar Tuhan melihat bukti itu. Jikalau belum, Tuhan tolong jamah hati kami, supaya hari ini kami berkata dan kami menyatakan kepada Tuhan di hati kami melakukan kebenaran. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Natal ini. Kami berdoa untuk diri kami masing-masing. Biar Natal kami gunakan untuk sarana evaluasi seberapa perjalanan iman kami kepada Yesus. Kiranya iman kami semakin hari, semakin tahun, semakin bertumbuh, semakin setia kepada Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan, itulah kerinduan Tuhan juga. Berkati supaya momen Natal ini kami jadikan untuk meningkatkan iman kami, meningkatkan kerinduan kami untuk mentaati kebenaran itu. Berkati Bapa Natal di gerejamu ini, berkati acara yang dipersiapkan, berkati orang-orang yang diundang, berkati cuaca, berkati kebutuhan yang diperlukan, keistimewaannya berkati, supaya kami membawa orang-orang di hadapan Tuhan, supaya mereka mengenal Yesus. Kami serahkan Natal di gereja kami dalam tangan kuasa-Mu. Bapa, kami bersyukur telah memberkati pemilihan kepala daerah serentak yang dilaksanakan tanggal 27 November yang lalu di berbagai daerah Indonesia. Tuhan berkati supaya sampai batas penetapan Komisi Pemilihan Umum kami mengetahui siapa kepala-kepala daerah, baik tingkat provinsi, baik tingkat kabupaten dan tingkat kota, beserta wakilnya. Bila semua itu dipakai Tuhan untuk memajukan kesejahteraan rakyat kami di Indonesia ini. Kami serahkan kepada-Mu ya Bapa. Berkati pemulihan Mas Dwi yang sakit, patah lutut sebelah kiri, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Kami bersyukur sudah berangsur-angsur membaik. Kami suka menyerahkan sakit yang derita anak kami Randy, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan stahilkan segala virus bakteri dalam nama Yesus, sehingga dipulihkan kesehatannya. Tuhan juga berkati perkumpulan jemaat, masalah-masalah sedang dihadapi, bila itu Tuhan hadir, memberikan kekuatan, memberikan hikmat, sehingga mereka akan tetap bertahan imannya walaupun dalam penderitaan masalah ini. Makasih Bapa di surga, makasih Tuhan. Saya akan sudah berdoa sekali lagi sebelum kita mengakhiri dalam doa ini. Kita akan berkumpul
Teruslah dengan damai sejahtera. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi hidupmu, supaya oleh kekuatan Roh